Ini kami akan menjelaskan mengenai kanal project kami. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegas Munhadi Julid Fajar Wibowo dengan NFP 50542411017. Lalu saya Wayan Dita Putra dengan NRP 50542411029 dan teman saya. Dan saya Muhammad Fathur Aziz dengan NRP 50542411043. Oke, langsung saja ke nomor pertama. Di sini kami membuat sebuah enkripsi dan dekripsi untuk pesan, sehingga pesan itu ketika sampai ke orang lain sampai dengan aman. Oke, langsung saja masuk ke kodenya. Ini menggunakan fungsi. Nah, di sini ada def encrypt, itu adalah sebagai enkripsi. Inputannya adalah pesannya sendiri sebagai INP, dan private key yang dibuat oleh antara dua device, sehingga hanya dua device itu yang memiliki private key-nya. Pertama, di sini ada crypt. Crypt adalah hasil dari yang akan dienkripsi. Jadi hasil enkripsi akan dikeluarkan di sini reference crypt. Oke, dan white space ini untuk menghitung spasi, karena yang digunakan di sini adalah signet cipher dan kita mengabaikan spasi pada enkripsi. Nah, untuk enkripsinya sendiri itu untuk setiap karakter itu ditambahkan dengan karakter dari private key. Jadi misalkan karakternya adalah A, lalu ditambah oleh B di sini. Nah, itu akan menghasilkan C, karena 1 tambah 2 itu 3. Seperti itu kurang lebih. Sama ini untuk huruf kecil, dan ini untuk huruf besar, dan ini untuk spasi. Jika spasi maka akan menambah white space menjadi 1. Dan terakhir di sini adalah untuk simbol, jikalau ada simbol dalam pesannya. Dan decrypt ini konsepnya sama, cuman yang berbeda adalah pada pengurangannya. Karena kalau di sini di jumlah, karena untuk mengenkripsi kita harus menjumlah, dan untuk mendekripsi kita harus mengurangi untuk mengembalikan ke nilai awalnya. Dan selanjutnya adalah fungsi untuk menentukan private key. Di sini private key ditentukan oleh pengirim pesan dan penerima pesan. Dari kedua device tersebut, misalkan kita menggunakan mereka, maka nama mereka akan digabungkan. Jadi seperti misalkan saya menggunakan AWI dan saya juga menggunakan Fathur, di sini akan berubah menjadi A, H, W, A, I, E, H, U, F. Karena di sini bukan seperti ini. Jadi diselang-seling antara pengirim dan penerima sehingga menghasilkan private key untuk enkripsi dan dekripsi pesan seperti ini. Ini adalah AWI, ini FA, THUF, itu. Oke. Akan mereturn key-nya hingga membuat pesannya menjadi terenkripsi. Ya, dan kita langsung di sini adalah input, yaitu sender, receiver, di mana ini adalah pengirim pesan dan di sini adalah penerima pesan. Dan ini adalah ND. ND ini sebagai penentu apakah pesan ini akan dienkripsi atau didekripsi. Dan input ini sebagai input untuk input pesannya apa, seperti itu. Dan di sini adalah uh, apabila pesan itu ingin dienkripsi, maka ND sama dengan 1 dan crypt sama dengan ini. Nah, ini kita menggunakan nested 3 kali. Ini kita tentukan apakah ND-nya 1 atau 0 untuk menentukan apakah itu akan dienkripsi atau didekripsi.
Nah, jika ND1 maka mengenkripsi, dan ini adalah rumusnya, karena ini akan dienkripsi sebanyak 3 kali. Kita menggunakan nested encryption di sini, sehingga pesan akan lebih aman dan tidak mudah untuk di-translate jika ada pembobol atau penyadap seperti itu. Dan ini untuk dekripsi, konsepnya sama seperti enkripsi, di nested 3 kali sehingga mengembalikan pesannya tersebut. Dan ini untuk memulangkan pesannya. Kita cobakan. Misalkan kita ingin pesan dari Awi datang ke Fatur, lalu kita ingin mengenkripsi besok pulang kampung. Nah, ini adalah hasil enkripsiannya. Nah, kita coba untuk mendekripsikan pesan ini. Awi Fatur didekripsi berarti 0. Lalu kita copy paste pesannya. Nah, pesan akan kembali seperti bentuk semula. Dan apabila saya mengirim enkripsi sama ke orang yang berbeda, misalkan Awi dan Wayan, lalu kita dekripsi pesan ini, maka hasilnya akan berbeda karena tidak sesuai private key yang dikirim, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 2 dari final project kelompok kami. Di sini kami mengimplementasikan algoritma team sort yang merupakan fungsi bawaan dari Python itu untuk menyortir dan membantu mengatur tugas-tugas dari mahasiswa. Jadi, supaya lebih interaktif lagi, kami juga membuat UI UX yang interaktif atau web sederhana yang membantu nanti untuk menyortir tugas mahasiswa dengan input manual ataupun dengan input CSV. Namun sebelum kita ke Streamlit-nya, kita akan masuk ke kodenya dulu. Oke, ini ada library-library yang dipakai, ada Streamlit, ada Pandas untuk menunjukkan tabel nanti dalam format CSV. Kemudian ada datetime di sini untuk format deadline-nya nanti tugasnya. Di sini ada function untuk calculate score and kategori. Jadi di function ini kita tujuannya untuk menghitung skor dari suatu tugas yang ditentukan dari 4 variabel atau elemen utama, yaitu ada deadline dengan bobot 0,4 atau bisa dibilang 40%, kemudian ada prioritas 30%, durasi 20%, dan kesulitan 10%. Di sini karena prioritas ini bisa nilainya ada 3, tinggi, sedang, rendah. Kemudian untuk kesulitan ada sulit, sedang, mudah. Kita mapping ke angka supaya lebih mudah untuk dibuat proses logikanya dalam kodenya. Nah, di sini tentunya untuk deadline kan selalu harus berdasarkan hari ini ya. Deadline-nya itu tugasnya diukur dari hari ini. Jadi kita pakai function datetime.now untuk mengambil tanggal hari sekarang atau hari saat si user sedang menggunakan. Kemudian karena kita fokus di tanggalnya saja, untuk jam, menit, second, dan microsecond-nya kita ubah semua ke 0. Kemudian untuk deadline date-nya kita ubah formatnya. Yang awalnya inputnya seperti ini, kita pecah berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, dan juga berdasarkan hari. Kemudian kita cari berapa hari sih sampai deadline-nya dari sekarang. Itu kita hitung dengan pengurangan biasa. Dan sini .days. Ini agar outputnya itu dalam bentuk hitungan hari. Lalu di sini kita memantau deadline score-nya. Ketika deadline-nya itu sama dengan 0 atau
sekarang deadline-nya atau hari ini, atau hari saat usernya itu menggunakan, atau kurang dari 0 artinya sudah lewat, berarti deadline score-nya itu 1, kemudian sisanya itu berarti tergantung hasil pengurangannya. Kemudian di sini proses untuk menghitung skornya sesuai bobot tadi. Di sini kami menggunakan konsep Eisenhower Matrix untuk manage tugasnya. Jadi selain kami sorting tugas berdasarkan ini, kami juga akan memberikan sebuah saran ke mahasiswanya untuk aksi apa yang harusnya dilakukan terhadap tugas tersebut oleh mahasiswa. Di sini ada 4 kuadran. Jadi sederhananya, do first ini terjadi ketika tugas tersebut lumayan urgent dan prioritasnya tinggi. Kemudian schedule itu prioritasnya tinggi tapi urgensinya tidak terlalu. Itu bisa dijadwalkan dahulu. Kemudian untuk delegasikan itu ketika urgent sekali tapi tidak dalam prioritas kita. Itu bisa kita delegasikan ke orang lain. Sedangkan kalau tidak urgent dan tidak penting, lebih baik kita tidak lakukan atau eliminasi saja. Kurang lebih seperti itu. Di sini kami menggunakan batasnya, disebut urgent atau tidak itu batas waktu 1 minggu atau 7 hari. Jadi ketika dia lebih dari 7 hari itu belum termasuk kategori urgent. Di sini untuk kode Streamlit-nya, di sini kami membuat title dulu, kemudian ada markdown. Markdown di sini untuk penjelasan dari Eisenhower Matrix. Jadi ketika user membuka web sederhana kami, user juga bisa membaca tentang ini supaya paham apa maksud dari Eisenhower Matrix. Kemudian di sini ada penjelasan bagaimana tugas ini bisa disorting, yaitu berdasarkan kategori terlebih dahulu. Dan jika kategorinya sama, misalnya dua tugas itu memiliki kategori do first, maka akan dilihat skor tugas tersebut. Jadi, tugas dengan skor tertinggi itu akan ditempatkan lebih dulu. Jadi, descending ya. Ini kodenya. Intinya dari kode ini kami membuat pilihan awal dulu. Apakah dia ingin menginput manual usernya atau sudah ada dalam bentuk file CSV. Kemudian jika input manual, maka kita akan lakukan for loop untuk menginput data-data tugas seperti judul, deadline, prioritas, dan seterusnya. Kalau unggah file CSV, di sini kami dipermudah dengan library Streamlit ini. Jadi dengan metode st.file uploader ini kami bisa langsung meminta user agar mengupload file dengan kita kasih parameternya, yaitu type-nya sama dengan CSV. Di sini kode-kode ini yang try except ini adalah untuk cek keakuratan file yang dimasukkan. Kalau bukan CSV akan ditolak atau file kosong atau tidak masuk apa-apa, tidak bisa dijalankan proses tugasnya. Nah, di sini bagian proses tugas ketika input manual sudah selesai ataupun unggah file CSV sudah selesai akan diproses dengan function yang kita buat tadi, kemudian kita sorting. Untuk kode sortingnya yang ini. Jadi pertama berdasarkan kategori dulu, baru nanti skor secara descending. Kemudian nanti kita juga akan menampilkan dalam data frame. Di sini gunanya pandasnya. Kemudian nanti kita sediakan fitur untuk mendownload si CSV-nya. Jadi input manual maupun input berupa CSV nanti bisa tetap di-download dalam bentuk CSV. Mungkin kita bisa lanjut ke demo website sederhananya. Nah, ini dia. Jadi untuk mengerannya tadi kita pakai komen di terminal. Jadi saya skip itu untuk menghemat waktu. Nah, ini tampilan yang saya bilang tadi. Kemudian ini penjelasan cara sortingnya. Nah, sekarang kita coba untuk input manual. Misalnya kita ingin menginput 2 buah tugas. Misalnya final project artis. Kemudian deadline-nya besok. Prioritas tinggi, durasi kira-kira 6 jam. Dan kesulitan lumayan sulit. Nah, di sini kalau kita sesuai kode tadi, kita sudah lakukan try dan accept. Kalau kita tidak menginput apa-apa, maka tidak bisa diterima atau diproses. Jadi harus diisi dulu. Kemudian tugas kedua, misalnya apa? Mencari jodoh, misalnya. Ini deadline-nya, wah nggak tahu, tahun depan mungkin, atau 2 tahun lagi.
Kemudian untuk prioritas, tinggi sekali dan kesulitan juga sama, durasinya mungkin 12 jam. Nah, ketika sudah selesai input manual ini, sudah lengkap datanya, kita bisa klik proses tugas. Lalu di sini akan ditampilkan sesuai tadi dengan library pandasnya. Di sini sesuai tadi harusnya kan skor yang lebih tinggi ada di atas ya, tapi karena kita memprioritaskan kategori dulu, jadi yang do first dulu ada di atas walaupun skornya lebih rendah. Dan ini untuk unduh hasil ke CSV. Oke, kita coba klik. Nah, kita open. Nah, ini jadinya yang tadi. Kalau user memang ingin mendownloadnya ke CSV. Untuk yang unggah file CSV, kita bisa klik. Kemudian kita bisa browse file. Misal ini, saya sudah menyiapkan inputnya. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa klik proses tugas. Dan juga sama, ini hasilnya. Kemudian langsung juga bisa diunduh. Itu eh, presentasi untuk soal nomor 2 tentang implementasi algoritma sorting dari kelompok kami. Sekarang akan dilanjutkan ke nomor 3. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk yang nomor 3. Yang pertama yaitu yang game.py-nya. Oke, di sini function pertama kita yaitu menyiapkan tempat penyimpanan data pemain. Jadi ini player list-nya untuk menyimpankan data pemain. Dan lanjut untuk function kedua yaitu membuat pemain baru sebagai dictionary dengan properti seperti ini name, score, damage, health, defense power, dan defense. Istilahnya kayak stat pemainnya lah, stat yang udah dipastikan gitu. Nah, lanjut untuk function selanjutnya, yaitu add player. Fungsi ini menambahkan pemain ke dalam daftar nama player list tadi, ya untuk memasukkan data pemain ke dalam daftar global tadi. Nah, lanjut function selanjutnya yaitu remove player. Fungsi ini mencari pemain berdasarkan nama dan menghapuskan dari player list-nya. Dan jika tidak ditemukan, maka menampilkan pesan hanya kesalahan, yaitu there is no player with that name. Dan lanjut function selanjutnya, yaitu set player. Fungsi ini memperbarui properti spesifik atau key-nya dari pemain tertentu dengan nilai baru. Tujuannya yaitu ya memudahkan modifikasi untuk properti pemainnya. Oke, untuk function selanjutnya yaitu function attack player, yaitu mempresentasikan aksi menyerang target dari suatu player ke player lainnya. Nah, di sini ada dua kasus, di mana pertama yaitu target yang kita serang defense-nya false. Nah, jika defense musuhnya false, maka health musuhnya atau nyawa musuhnya langsung dikurangin sama jumlah damage kita. Jadi misalnya kalau health-nya 100, damage kita kayak 20, langsung saja dikurangin sisa darah musuhnya langsung 80. Nah, itu untuk yang defense-nya false. Jadi jika defense-nya true, di sini ada dua kasus. Pertama yaitu defense power-nya lebih kecil daripada damage kita. Nah, jika defense power-nya lebih kecil daripada damage kita, maka damage-nya itu langsung dikurangin sama defense power-nya. Jadi damage-nya nggak sesakit yang sebelumnya karena dikurangin sama defense power. Jika defense power-nya itu lebih besar daripada attack-nya, daripada damage-nya, maka si target tidak menerima damage sama sekali karena defense power-nya lebih besar. Oke, lanjut ke function terakhir, function selanjutnya yaitu display match result. Nah, di sini fungsinya ya menghasilkan pertandingan, hasil pertandingan. Yang pertama ada score. Score itu diurutkan secara menurun, dan health. Jika skornya sama, maka health yang lebih tinggi yang lebih atas. Nah, nanti ada format yang ditampilkan yaitu nama garis mana ya? Formatnya yaitu
nama, garis, skor, titik 2, ya jumlah skornya, besok garis lagi, health, dan jumlah health. Bisa. Nanti formatnya bakal gini hasil akhirnya. Ya langsung saja di simulasikan di play.py yang sudah dibuat ini. Saya ini harus dijelasin lagi atau langsung di run aja? Menurutku langsung aja sih, Bos. Run aja ya. Oke. Lanjut aja, ntar ku cut. Lanjut ya. Oke, lanjut saja ini simulasinya. Nah, ini akan ditanya how many player will play, berapa pemain yang akan main. Saya tulis 3. Pemain pertama Fatur. Player damage aku berapa? Misalnya 10. Defense power misalnya 5. Nah, Fatur join the game, artinya data saya sudah dimasukkan. Dan lanjutnya untuk pemain kedua, contohnya saya tulis Wayan. Player damage 15 saya masukin. Dan defense powernya 8 misalnya. Dan lanjut, player ketiga, Awi. Dengan player damage 12. Defense power 9. Nah, itu untuk menginput data pemainnya. Dan lanjutnya, berapa round yang akan dimainkan. Nah, di sini misalnya kita akan memainkan 4 round. Nah, di sini kita mengrandomize urutan dari gilirannya. Jadi di sini yang bergiliran pertama yaitu si Awi. Nah, Awi mau bisa milih attack atau defense. Nah, saya misalkan Awi milih attack atau saya tulis A. Nah, di sini saya bisa si Awi bisa milih siapa yang akan ditarget. Coba misalnya saya mau Awi ingin menarget Fatur. Nah, selanjutnya giliran kedua yaitu Wayan. Wayan bisa pilih attack atau defense. Saya tulis saja defense. Oh, ini belum belum direvisi. Iya. Anjir lah. Kamu cek Anjir. kodenya, saya cek kodenya. Apa? Di Cek GitHub kode. ini. GitHub ya? Enggak. Di situ aja, aku masih hafal kok. Itu yang di kodemu kan ada alif action. Oh, ini Oh ya. iya, yang OR itu ya. Ya, Oh Or iya. itu, action. Ya. nah, ya. Ini dari awal kah lagi simulasi? Awal aja lah, aku roundnya kayaknya 1 aja deh. Ya, Kebanyakan sama-sama aja. aku lupa. Ya, Aku sama-sama. lupa sih. Boleh. Oke. Lanjut Aku ulang aja. ya. Oke. Oh, ya. Oke, di sini simulasinya kita pertama yaitu menginput berapa pemain yang akan main. Di sini saya tulis 3. Nah, kita input pertama, nama pemain kita pertama saya tulis misalnya Fatur. Yang kedua yaitu berapa player damage-nya. Di sini misalnya saya tulis 10 dan defense power-nya saya tulis 5. Nah, ini sudah data kita sudah dimasukin. Dan lanjut pemain kedua yaitu kita misalkan Wayan. Player damage-nya 20, player defense-nya misalkan 2. Nah, dan lanjut pemain terakhir saya misalkan Awi dengan player damage 10 juga dan defense power-nya 9. Dan selanjutnya yaitu berapa round yang akan dimainkan. Ini supaya tidak lama saja saya tulis saja 1. Nah, di sini pemain kita ini gilirannya itu di randomize kayak urutan gilirannya itu. Di sini hasil randomize-nya Fatur yang bergilir pertama. Nah, lanjut saja. Fatur bisa memilih attack atau defense. Di sini saya pilih saja Fatur mau meng-attack yaitu atau A. Saya bisa memilih target. Saya coba untuk menyerang si Wayan.
Nah, lanjutnya giliran si Wayan. Nah, Wayan ingin mendefense. Misalnya, saya tulis saja D. Loh, masih loh. Loh, Oh gitu. yang loh. Or action Oh, sama dengan D. Coba yang di atas lagi. Yang attack udah diganti kan? Attack. Oh, attack sebenarnya nggak ngaruh nggak sih? oh, Iya sih, nggak harus sih tadinya aman sih. Tapi kok D-nya Soalnya gitu defense. ya? coba lagi ya, coba lagi. Coba ulang. Coba aku tes aja ya. Gak usah aku jelasin. Ya. Tuh. Integer. Oh, player. Sabar. Coba 2 aja. 2. Kok ada logging? Apa tuh? Hmm? Itu ada import logging. Nah, Loh, ini ini di apa? bawah nih. Di bawah, nah, dari import logging. Create. Kayak ini nggak sih AI-nya nggak sih? Code GX Oh nya. iya, kayaknya Terapa AI ya. Bisa. Yang apalah ini? Ini nggak ada kan? Itu bawahnya. Nggak ada, nggak ada. Ada. Ya, tekan reset aja, tekan reset. Coba di undo aja, di undo aja. Undo aja ya. Ya. Tuh. Apa tuh? Mana disco anjir, tembus diskode anjir. Apa Kenapa yang tulis? ditulis sama AI ini? Nggak tahu aku anjir. Ntar. Tadi HP aku di keyboard aku ditulis sendiri dia. Dah, Nah, tuh. coba ya. Ya. Kodenya Enggak, belum. ada Itu yang tuh kepotong nggak sih? Kenapa? Itu Oh, udah. actionmu ke hapus lagi. Itu Action. or Oh. action ya. Itu juga. Nah, Saya. Coba Apa tes ya? dulu. Tes. Biar nggak ngulang lagi anjir. Udah capek-capek jelasin. Iya. Iya. Segitu aja tadi. Ah, bisa. Nice. Nah, Apa ya? Udah bisa. Oke, dah. Ulang lagi ya. Oke. Lanjut aja, lanjut. Oke. Ya, tunggu. Oke, lanjut. Ini untuk simulasinya. Saya langsung run aja. Oke, di sini kita diminta untuk input berapa pemain yang akan main. Ini coba saya misalkan 3. Player name pertama Fatur. Player damage misalnya 15. Defense power-nya 5. Nah, sudah terinput data. Dan lanjutnya player name Wayan. Player damage kita misalkan 10. Dan defense power-nya kita misalkan 9. Dan lanjut player terakhir Awi. Player damage-nya 15. Defense power-nya 6. Nah, lanjutnya kita diminta untuk berapa ronde yang akan kita mainkan. Di sini biar nggak lama-lama, saya tulis satu ronde saja. Nah, di sini untuk urutan gilirannya ini kita randomize. Jadi bisa saja yang pertama itu Wayan, bisa saja yang pertama Awi. Jadi kita randomize urutannya. Di sini Awi bisa melakukan 2 aksi, attack atau defense. Nih, misalnya kita Awi ingin attack. Nah, di sini bisa memilih targetnya, Fatur atau Wayan. Misalkan Awi menyerang Fatur, jadi kita tulis 1. Nah, lanjut ini giliran Fatur. Nah, karena Fatur diserang, mungkin Fatur maunya defense. Ketik D. Nah, ini Fatur sudah goes into defense mode. Dan lanjut, Wayan bisa memilih juga. Misalnya Wayan juga ingin menyerang.
Misalnya Wayan juga ingin menyerang Fatur. Nah, ini jadi hasil akhirnya. Ya, ranking 1, 2, 3-nya. Jadi yang ranking pertama Awi, skor 1, darahnya masih full. Nah, begini hasil akhirnya. Nah, begitu saja untuk yang nomor 3. Baik, teman-teman semua dan para penonton dan juga ibu guru dosen. Demikian presentasi dari final project mata kuliah Matematika Diskrit kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kami masih belajar juga dan semoga kedepannya nanti kami bisa lebih baik lagi. Dan kami tutup video ini dengan terima kasih. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri.